Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri Andrizan dengan nomor induk mahasiswa 119505111601. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah antena dan propagasi mengenai teori propagasi dan prinsip reciprocity. Dengan dosen pengampunya adalah Pak Teddy Purnamirza, STMN. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu teori propagasi. Nah, propagasi gelombang radio dapat diartikan sebagai proses perambatan gelombang dari pemancar ke penerima. Nah, jadi propagasi itu dapat didefinisikan sebagai proses pentransmisian atau perambatan gelombang dari antena pemancar menuju ke penerima. Transmisi sinyal dengan media non-kawat memerlukan antena untuk meradiasikan sinyal radio ke udara bebas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, jadi pentransmisian media non-kawat atau ruang bebas di udara itu memerlukan antena untuk meradiasikan sinyal. Seperti yang tampak pada gambar ini, itu di sini adalah transmitter atau antena pemancar, dan di sini adalah receiver atau antena penerima. Nah, propagasi itu terjadi di sini di ruang bebas dan sinyal radio tersebut berupa bentuk gelombang elektromagnetik. Kemudian gelombang ini akan merambat melalui udara bebas seperti yang telah dijelaskan tadi menuju antena penerima dengan mengalami peredaman sepanjang lintasannya. Nah, jadi selama ditransmisikan atau selama merambat, gelombang elektromagnetik tersebut mengalami peredaman di sepanjang lintasan. Sehingga ketika sampai di antena penerima ini, di receiver, energi sinyalnya sudah sangat lemah. Nah, misalkan di sini pada transmitter yang memancarkan gelombang yang energinya yang besar, jadi selama dipropagasikan dia akan terus berkurang mengalami peredaman sehingga sampai di receiver atau penerima energi sinyalnya sudah sangat lemah. Nah, seperti yang tampak pada gambar ini, propagasi gelombang itu dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama ini adalah gelombang tanah, yaitu gelombang yang merambat di permukaan bumi. Kemudian yang kedua adalah gelombang ionosfer, yaitu memanfaatkan lapisan ionosfer bumi untuk mempropagasikan sinyal menuju ke dari satu tempat menuju ke tempat lainnya. Yang ketiga yaitu gelombang troposfer, yaitu memanfaatkan lapisan troposfer pada bumi untuk mentransmisikan sinyal. Dan yang terakhir adalah gelombang langsung, yaitu gelombang yang langsung ditransmisikan dari transmitter menuju ke receiver. Nah, biasanya di sini gelombang langsung digunakan pada jarak yang dekat. Nah, kemudian lebih lanjut mengenai propagasi gelombang tanah. Gelombang tanah atau ground wave adalah gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Dan gelombang ini sering disebut dengan gelombang permukaan atau surface wave. Untuk berkomunikasi dengan menggunakan media gelombang tanah, maka gelombang harus terpolarisasi secara vertikal atau sejajar dengan sumbu X. Karena bumi akan menghubung singkatkan medan listriknya jika berpolarisasi secara horizontal. Nah, jika bumi mempunyai konduktivitas yang tinggi, maka penyerapan energi gelombang akan berkurang. Dengan demikian, propagasi gelombang tanah di atas air, terutama air garam atau air laut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa air garam atau air laut itu
mempunyai konduktivitas yang sangat tinggi atau mempunyai sifat penghantar listrik yang tinggi, jauh lebih baik daripada di tanah kering atau berkonduktivitas rendah seperti padang pasir. Nah, kemudian penerimaan gelombang tidak berpengaruh oleh perubahan harian maupun musiman. Dan propagasi gelombang tanah merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi di dalam lautan. Nah, untuk menggunakan propagasi gelombang tanah dalam komunikasi di dalam lautan itu, untuk mengurangi redaman di dalam lautan itu biasanya digunakan ELF atau extremely low frequency. Itu frekuensi yang sangat rendah untuk meminimalisir redaman dari air laut. Nah, selanjutnya yang kedua, propagasi gelombang ionosfer. Propagasi gelombang ionosfer pada frekuensi tinggi atau daerah high frekuensi yang mempunyai rangka frekuensi 3-30 MHz, gelombang dapat dipropagasikan menempuh jarak yang jauh akibat dari pembiasan dan pemantulan lintasan pada lapisan ionosfer. Nah, seperti yang tampak pada gambar ini, propagasi ini memanfaatkan lapisan ionosfer untuk membias dan memantulkan sinyal mulai dari pemancar kemudian mengarahkan ke lapisan ionosfer, kemudian dipantulkan ke permukaan bumi. Nah, pada permukaan bumi ini akan dipantulkan kembali ke lapisan ionosfer. Nah, begitulah seterusnya hingga sampai ke pemancar. Gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer ini disebut sebagai gelombang ionosfer atau ionospheric wave, atau juga bisa disebut sebagai gelombang langit atau sky wave. Dalam perjalanannya bisa melalui beberapa kali pantulan lapisan ionosfer dan permukaan bumi seperti yang telah dijelaskan tadi, sehingga jangkauannya bisa mencapai antar pulau bahkan antar benua. Kemudian propagasi troposfer atau troposfer scatter disebut sebagai gelombang langit. Propagasi troposfer ini disebut sebagai gelombang langit. Nah, kemudian gelombang tidak ditujukan ke ionosfer tetapi ditujukan ke troposfer, lapisan yang berada lebih rendah dibandingkan ionosfer. Proses penghaburannya atau scatteringnya oleh lapisan troposfer. Dua antena pengarah diarahkan sedemikian rupa sehingga tembakan keduanya bertemu di lapisan troposfer. Sebagian besar energinya merambat lurus ke ruang angkasa. Nah, jadi untuk mentransmisikan sinyal dengan propagasi troposfer ini, itu antara antena A dan antena B itu akan menembakkan sinyal mengarah ke luar angkasa, dan propagasinya itu terjadi pada saat pertemuan dari dua tembakan antena ini di lapisan troposfer. Nah, kemudian diperlukan daya pemancar yang sangat besar. Nah, karena pada propagasi troposfer ini dua antena ini menembakkan sinyal, maka ia diperlukan daya pemancar yang sangat besar dan penerimanya yang sangat peka atau sensitif. Nah, selain itu proses hamburan mengalami dua macam fading. Fading yang pertama yaitu fading disebabkan oleh transmisi dengan banyak lintasan atau multi-path fading yang bisa timbul beberapa kali dalam 1 menit. Fading yang disebabkan oleh perubahan atmosfer. Yang kedua yaitu fading yang disebabkan oleh perubahan atmosfer, tetapi lebih lambat dari yang pertama, yang mengakibatkan perubahan level atau kuat gelombang yang diterima. Nah, sistem ini memberikan jarak jangkau jauh yang handal di daerah-daerah seperti padang pasir yang konduktivitasnya rendah dan daerah-daerah seperti pegunungan dan antar pulau. Jaringan ini digunakan untuk komunikasi suara
dan data dalam militer dan komersial. Nah, ini merupakan gambar dari propagasi troposfer. Kemudian yang keempat itu propagasi garis pandang atau line of sight. Mempunyai keterbatasan pada jarak pandang atau jangkauan. Ketinggian antena dan kelengkungan permukaan bumi merupakan faktor pembatasnya yang utama dari propagasi ini. Nah, karena propagasi garis pandang ini mentransmisikannya itu secara vertikal, maka kelengkungan permukaan bumi merupakan menjadi faktor pembatas pada propagasi ini. Nah, propagasi line of sight disebut dengan propagasi dengan gelombang langsung atau direct wave. Sebab gelombang yang terpancar dari antena pemancar langsung berpropagasi menuju antena penerima dan tidak merambat di atas permukaan tanah. Selain itu, gelombang jenis ini disebut juga dengan gelombang ruang atau space wave karena dapat menembus lapisan ionosfer dan berpropagasi di ruang angkasa. Propagasi jenis ini merupakan andalan sistem telekomunikasi masa kini dan yang akan datang, sebab dapat menyediakan kanal informasi yang lebih besar dan keandalan yang lebih tinggi. Dan yang paling penting, tidak dipengaruhi oleh fenomena perubahan alam, seperti pada propagasi gelombang langit pada umumnya. Nah, selanjutnya mengenai teorema resiprositas Carsan. Teorema resiprositas Carsan itu bertujuan untuk membuktikan bahwa karakteristik antena sebagai pemancar juga berlaku pada antena sebagai penerima. Nah, di sini teorema ini membuktikan bahwa antena sebagai pemancar juga bisa berperan sebagai antena penerima. Nah, asumsi dasarnya jika transmisi energi antara antena A dan B yang melalui medium homogen, isotropis, linear dan pasif dapat dimodelkan sebagai rangkaian T. Seperti dua gambar di sini, gambar A dan gambar B. Jika transmisi energi antara A dan B melalui medium yang telah disebutkan ini, maka dia akan dapat dimodelkan sebagai rangkaian T, di mana di sini impedansi Z1, Z2 dan Z3 itu membentuk huruf T. Begitu juga dengan gambar yang B ini. Nah, teorema resiprositas Carsan menyatakan bahwa untuk medium transmisi yang homogen dan isotropis, jika suatu tegangan dipasangkan pada terminal suatu antena A, maka arus yang sama atau amplitudo dan fasanya akan diperoleh pada terminal A. Seandainya tegangan yang sama juga dipasangkan pada terminal B. Nah, di sini untuk persamaannya ZV sama dengan ZA sebagai syarat. Misalkan ZV sama dengan ZA sama dengan 0. Nah, dari gambar A tadi dapat dibuat persamaannya I1 itu sama dengan VA per Z1 ditambah dalam kurung Z2 dibagi Z3. Sehingga IB sama dengan I1 dikali Z3 per Z2 ditambah Z3. Itu jika dijabarkan lagi sama dengan VA dikali Z3 per Z1 kali Z2 ditambah Z2 dikali Z3 dan tambah Z3 dikali Z1. Nah, sedangkan pada gambar B sini untuk I2 sama seperti yang gambar A, VB per Z2 ditambah dalam kurung Z1 dibagi Z3, sehingga IA-nya sama dengan I2 dikali Z3 per Z1 ditambah Z3. Nah, jika dijabarkan lagi, VB dikali Z3 per Z1 dikali Z2 ditambah Z2 dikali Z3 dan ditambah Z3 dikali Z1. Sehingga jika VA sama dengan VB, maka IA juga sama dengan IB. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat
kekurangan dan salah penyampaian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.